Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau Allah yang maha hadir. Oleh sebab itu dimanapun umat-Mu berada saat ini, kami percaya Engkau hadir di situ. Engkau sedang mengurapi, Engkau sedang memberkati umat-Mu. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, urapi telinga umat-Mu. Berikan kami hati untuk mengerti akan firman Tuhan, telinga untuk mendengar firman Tuhan, bahkan iman yang dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya Engkau berbicara kepada setiap daripada kami, urapi hamba-Mu, kuduskan, sucikan, dan percayakan firman-Mu kepadaku, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu tepat seperti apa yang Kau inginkan, dan tidak ada satupun dari firman-Mu yang jatuh dengan sia-sia, tetapi setiap firman yang diucapkan itu menguatkan, meneguhkan, menyembuhkan, dan membebaskan umat-Mu. Hamba-Mu dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau membawakan firman yang berjudul 7 hal yang bertumbuh melalui masa kesukaran. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami kesukaran dan kesulitan akibat pandemi COVID-19. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, masa-masa kesukaran dan kesulitan tidak harus selalu membawa kesedihan, membawa kegagalan, atau keputusasaan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi di dalam masa kesukaran dan kesulitan, ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk dapat bertumbuh menjadi lebih dewasa, untuk berkembang lebih lagi, bahkan mencapai potensi maksimal yang Tuhan telah rencanakan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan saya buka di dalam kitab 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengerti bahwa segala kesukaran, penderitaan, dan tekanan yang kita alami di dunia ini sifatnya hanya sementara. Bahwa di balik daripada semuanya itu ada satu tujuan ilahi untuk membentuk saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih kuat dan orang-orang yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Saudara, Rasul Paulus melihat penderitaan dan kesukaran dengan menggunakan kacamata kekekalan. Dengan menggunakan kacamata kekekalan, Rasul Paulus dapat melihat jauh ke depan, melampaui segala kesulitan, penderitaan yang ia sedang alami saat itu. Ia dapat melihat pengharapan di dalam Tuhan. Ia dapat melihat keselamatan, bahkan ia dapat melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Bahkan dia berkata, sekalipun aku harus mati, maka ia sudah melihat kehidupan kekal dan mahkota mulia yang Tuhan telah sediakan. Bukan hanya bagi Rasul Paulus, tetapi bagi kita semua juga yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Itu sebabnya menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang hari-hari ini telah banyak mengakibatkan dan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi kita semua. Kita perlu menggunakan kacamata kekekalan. Ketika kita memandang penderitaan dari sudut pandang kekekalan, mata rohani kita akan terbuka dan kita akan melihat pengharapan-pengharapan, kemuliaan, kebesaran, bahkan kita akan sanggup melihat kedaulatan Tuhan di tengah-tengah kekacauan dan kesukaran yang sedang terjadi. Saudara, satu kali ada seorang ibu yang sedang merajut lukisan. Dan ketika ibu ini sedang merajut lukisan, anaknya yang perempuan duduk di bawah kaki sang ibu sambil memperhatikan apa yang ibu ini sedang kerjakan. Sementara ibunya sedang menjahit, anak ini bertanya, "Ibu, apa yang engkau sedang lakukan?" Dan ibu ini katakan,
Ibu sedang menjahit sebuah lukisan. Tapi ibu, lukisan yang aku lihat dari bawah ini kelihatannya acak-acakan. Yang aku bisa lihat hanya benang-benang kusut. Berbagai macam benang yang tumpang tindih dan tidak beraturan sama sekali. Aku tidak bisa melihat keindahan lukisan yang ibu sedang buat. Sang ibu hanya tersenyum dan terus melanjutkan rajutannya. Sampai ia selesai merajut seluruh lukisan itu, kemudian ia membawa lukisan itu ke bawah dan membalikkan lukisan itu untuk melihatkan tampak depan dari lukisan itu kepada sang anak. Dan ternyata lukisan itu adalah sebuah lukisan anjing pudel yang lucu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memandang segala pergumulan, masalah, penderitaan, dan kesulitan dengan cara pandang duniawi, maka yang kita akan lihat hanya kekacauan dan keburukan, saudara. Tetapi kalau kita menggunakan sudut pandang kekekalan, maka kita akan mengerti bahwa di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan sedang merajut sesuatu yang indah bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita melihat ada 7 hal yang Tuhan ingin bentuk di dalam kehidupan kita, supaya kita lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan melalui masa kesukaran dan kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang pertama yang Tuhan mau bentuk adalah iman kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan di sana, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, dalam suratnya yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami pergumulan dan penderitaan di wilayah perantauan, Rasul Petrus mengatakan bahwa melalui berbagai-bagai macam kesulitan dan penderitaan yang mereka alami, iman mereka justru sedang dibentuk dan sedang dimurnikan oleh Tuhan. Iman yang murni adalah iman yang sudah teruji, saudara. Saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun bergereja. Mereka sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan Yesus, ikut kepada Tuhan Yesus. Tetapi ternyata iman mereka masih kekanak-kanakan, saudara. Imannya masih belum dewasa dan imannya masih belum murni. Mereka selalu mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan ukuran berkat dan mujizat. Kalau mereka diberkati oleh Tuhan, kalau doa-doa mereka selalu dijawab oleh Tuhan, maka mereka merasa bahwa Tuhan baik. Dan mereka mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan tidak memberkati mereka, atau bahkan doa mereka tidak dijawab, maka dengan mudah sekali, dengan cepat sekali mereka menjadi sangat kecewa. Mereka undur dari Tuhan, gak mau lagi pergi ke gereja, gak mau lagi pelayanan, bahkan gak mau lagi ketemu dengan pendeta atau bahkan dengan orang Kristen, saudara. Saya mau katakan iman yang seperti ini bukanlah iman yang dewasa dan bukanlah iman yang murni. Bagaimana mungkin iman kita bisa bertumbuh menjadi dewasa dan murni kalau kita hanya menginginkan yang baik-baik saja daripada Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang setia kalau kita nggak pernah mengalami kesendirian? Kalau kita nggak pernah mengalami ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana mungkin kita dapat mengatakan bahwa Tuhan adalah sahabat kita kalau kita nggak pernah merasakan ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat oleh kita? Tetapi kalau di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan yang kita alami, tetapi kita masih tetap bisa melihat kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka pada saat itu iman kita sudah bertumbuh menjadi dewasa, sebab iman kita sudah tidak bergantung lagi kepada keadaan maupun kepada situasi yang terjadi di sekeliling kita.
Saudara yang kasih Tuhan, iman yang dewasa dan murni adalah iman yang mau berkata kepada Tuhan, aku akan tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Walaupun titik, titik, titik. Walaupun doa-doa kita belum dijawab atau tidak dijawab. Walaupun kita mengalami padang gurun yang berkepanjangan. Walaupun kita mengalami kesulitan dan penderitaan yang sangat berat akibat pandemi. Tetapi kalau kita dapat berkata kepada Tuhan, aku tetap mempercayai Engkau Tuhan. Dan aku tetap mengasihi Engkau walaupun semua ini terjadi. Maka kita sudah menjadi orang yang memiliki iman yang dewasa dan murni. Hal kedua yang Tuhan mau agar bertumbuh di dalam kehidupan kita melalui masa-masa sukar dan kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini adalah ketekunan kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, definisi ketekunan adalah kemampuan seseorang untuk bertahan di tengah-tengah tekanan dan kesulitan yang sedang terjadi. Ada banyak orang yang memiliki bakat dan talenta, tetapi tidak semua orang yang berbakat dan tidak semua orang yang bertalenta memiliki kemampuan untuk bertahan melewati masa-masa kesukaran, pergumulan, dan tekanan-tekanan yang berat. Sejarah mencatat hanya orang-orang yang sabar dan orang-orang yang tekun menghadapi berbagai macam tantangan di dalam hidup ini yang dapat keluar sebagai pemenang, bahkan meraih keberhasilan. Minggu-minggu ini sedang berlangsung pertandingan Olimpiade di Tokyo. Saya begitu kagum melihat begitu banyak atlet yang datang dari berbagai macam negara untuk bertanding di berbagai macam arena olahraga. Mereka semua adalah orang-orang yang berbakat, bertalenta. Bahkan kemampuan mereka di atas rata-rata sebagian besar orang. Salah satu bidang olahraga yang saya suka memperhatikan adalah bidang olahraga pertandingan lari jarak jauh 10 km. Saudara, di dalam pertandingan ini, stamina, kekuatan, dan daya tahan seorang atlet itu sungguh-sungguh diuji. Namun dari semua atlet yang bertanding di dalam arena tersebut, hanya ada satu yang bisa menang dan meraih medali emas. Apa yang membedakan atlet yang mendapatkan medali emas dengan yang lain? Apakah karena dia bisa berlari lebih cepat daripada atlet-atlet yang lain? Oh tidak. Di dalam pertandingan lari 10 km, mengandalkan kecepatan saja tidak cukup untuk membawa kita meraih medali emas. Tetapi yang dibutuhkan selain daripada kecepatan adalah stamina dan endurance atau daya tahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, stamina dan daya tahan seorang atlet itu dibentuk melalui latihan dan training-training yang berat. Mereka seringkali harus melewati rintangan-rintangan, ujian-ujian, dan cobaan-cobaan yang terkadang begitu berat melampaui batas kemampuan dan kekuatan mereka. Demikian juga hari-hari ini. Melalui masa kesukaran dan kesulitan yang sedang terjadi, Tuhan sedang membentuk kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang tekun, saudara. Orang yang tekun adalah orang-orang yang mengerti kata berserah kepada Tuhan. Berserah itu berbeda dengan menyerah. Orang-orang yang tekun tidak akan menyerah di dalam tekanan. Tetapi orang-orang yang tekun akan terus bertahan dan terus berjuang di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran yang terjadi. Orang-orang yang tekun adalah orang-orang yang mengerti bahwa kalau mereka melakukan bagian mereka, maka Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan adalah untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil. Dan kalau kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka selebihnya Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi bagiannya.
Hal ketiga yang Tuhan ingin agar kita bertumbuh melewati masa-masa kesukaran adalah hikmat dan pengertian. Saudara, di dalam masa pandemi ini, ketika kita harus banyak berdiam diri di rumah karena lockdown ataupun karena PPKM, sebetulnya Tuhan sedang memberikan kesempatan dan waktu bagi kita untuk belajar hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Saudara, jangan izinkan lockdown dan PPKM ini membuat kita menjadi galau, membuat kita menjadi bingung, depresi, atau bahkan putus asa. Tetapi gunakan waktu yang ada untuk belajar lebih lagi, untuk membangun dan memperlengkapi diri kita lebih lagi, mengisi waktu-waktu kita melakukan hal-hal yang positif, sehingga ketika nanti kita keluar dari masa lockdown atau masa PPKM atau keluar dari masa pandemi ini, kita sudah menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih dewasa, dan menjadi orang yang lebih penuh dengan hikmat. Saudara, Yusuf dibentuk oleh Tuhan selama 13 tahun di Mesir. Selama beberapa waktu lamanya, dia melayani di rumah Potifar sebagai budak. Dan kemudian ia difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, di lockdown di dalam penjara selama bertahun-tahun. Tetapi Alkitab katakan, ketika Yusuf keluar dari lockdown itu, keluar dari penjara itu, ia berubah menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih bijaksana, bahkan ia menjadi orang yang lebih tajam dalam karunia-karunia rohani. Sebab sebelum Yusuf diproses oleh Tuhan, ia hanya bisa mendapatkan mimpi. Tetapi begitu dia diproses oleh Tuhan melalui kesukaran dan penderitaan, ketajamannya bukan hanya untuk mendapatkan mimpi, tetapi ia sekarang sudah bisa mengartikan mimpi-mimpi yang profetik. Bukan hanya itu, dia memiliki hati yang lebih besar, sehingga ketika dia duduk sebagai orang nomor 2 di Mesir, ia tidak membalaskan apa yang pernah dibuat oleh Potifar dan istrinya. Bahkan ketika ia ketemu dengan kakak-kakaknya, ia dapat mengampuni kakak-kakaknya. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara, pakai waktu yang ada. Dalam masa-masa di mana kita mungkin seringkali ada di rumah, gak kemana-mana, belajar hal-hal yang positif. Baca buku-buku yang selama ini mungkin saudara ingin baca. Belajar Alkitab lebih dalam lagi dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau saudara ada yang mau belajar masak, belajar masak. Ada yang mau belajar bikin kue, silakan belajar bikin kue. Lakukan sesuatu yang positif. Lakukan sesuatu yang membangun, yang memperlengkapi hidup saudara. Jangan berdiam diri. Supaya kalau kita sudah keluar dari masa yang sukar ini, maka kita keluar menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih dewasa, dan lebih diperlengkapi untuk melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hal keempat yang Tuhan mau bentuk supaya kita semakin bertumbuh melalui masa kesukaran adalah kerendahan hati. Buka bersama dengan saya dalam kitab Daniel 4 ayat 34 sampai dengan ayat ke-37. Di sana dikatakan, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara, kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang ditulis oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang sangat berkuasa
pada zaman itu. Ia berhasil mengalahkan berbagai macam kerajaan yang ada di wilayah itu, sehingga akhirnya kekuasaannya mencakup wilayah yang sangat besar. Dan karena keberhasilan dan kehebatan kuasanya, Nebukadnezar ini menjadi angkuh dan menjadi sombong. Ayat yang tadi kita baca, saudara, adalah kisah pengalaman Nebukadnezar ketika ia direndahkan oleh Tuhan karena kesombongannya. Tuhan membuat Nebukadnezar kehilangan akal sehatnya selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun itu ia hidup dan makan rumput bersama-sama dengan binatang liar yang ada di hutan. Setelah lewat masa 7 tahun itu, maka Tuhan mengembalikan akal budi dan akal sehatnya kembali kepada Nebukadnezar. Dan saat itulah ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kebesaran dan keagungan Raja Sorga. Saudara, Tuhan izinkan kesukaran dan penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa mengakui kebesaran dan kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Pandemi ini telah membuat banyak orang menjadi panik dan menjadi takut. Saudara, kita mau punya uang banyak, tabungan yang besar, deposito yang banyak, aset atau bahkan perusahaan yang besar sekalipun, tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha di Indonesia yang sempat terpapar dengan COVID. Dan ketika kondisinya mulai menurun, saudara, karena saturasi oksigennya terus menurun, maka pada saat itu keluarganya mencoba untuk membawa dia ke rumah sakit. Tetapi karena beberapa waktu yang lalu kondisi pandemi di Indonesia begitu hebat, seluruh rumah sakit di Jakarta itu penuh. Bukan hanya kamar biasa, tetapi ICU, HCU, UGD, IGD, semuanya penuh, saudara. Dan ketika pengusaha ini datang ke sebuah rumah sakit untuk berharap dia bisa masuk ke dalam ruang institusi gawat darurat, unit gawat daruratnya, dia tidak bisa diterima di situ. Karena ranjang di situ sudah semuanya penuh dengan orang yang sakit. Mereka semua ada dalam keadaan kritis. Maka pada waktu itu keluarga dari pengusaha ini mencoba untuk mendesak suster yang ada di rumah sakit agar supaya pengusaha ini bisa dimasukkan. Tetapi suster rumah sakit itu menolak. Bahkan suster rumah sakit itu berkata, "Bapak, Ibu, mohon maaf. Seberapapun Bapak Ibu mau membayar kami tidak punya ranjang lagi. Tidak mungkin bagi kami untuk membiarkan salah satu orang yang sedang dalam keadaan kritis di IGD ini meninggal, supaya kami bisa memberikan ranjangnya kepada Bapak. Kondisi rumah sakit kami saat ini sudah sangat penuh. Jadi satu-satunya cara Bapak harus sabar menunggu giliran. Kapan bisa kami berikan ranjang yang kosong?" Saudara, mau punya uang banyak juga gak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, uang bukan segala-galanya. Melalui penderitaan yang kita alami hari-hari ini, Tuhan sedang mengajar kita untuk rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh dengan apa yang kita sudah capai, dengan apa yang kita miliki. Sebab sesungguhnya kita gak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Hal yang kelima yang Tuhan mau bentuk dalam kehidupan kita melalui masa sukar dan pandemi ini adalah belas kasihan. Melalui masa-masa kesulitan, masa-masa kesukaran yang kita alami, Tuhan ingin mengimpartasikan belas kasihan dalam hati kita supaya kita bisa berbelas kasihan kepada orang yang menderita. Saya mau cerita tentang kisah seorang hamba Tuhan yang bernama Jack. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Jack, saudara. Jack ini merupakan seorang hamba Tuhan yang sangat ramah, penuh dengan kasih kepada semua orang. Ketika ia bertemu dengan orang, dia selalu tersenyum. Dia selalu memberikan encouragement. Cipika, cipiki. Orang ini baik sekali. Penuh dengan sukacita. Tetapi hidup Jack
tidak selalu indah, saudara. Bahkan ada masa-masa kesukaran, musibah-musibah yang terjadi di dalam hidupnya. Ketika Jack berumur 52 tahun, sebelum ia menjadi hamba Tuhan, ia bekerja sebagai supir truk, saudara. Dan ia sangat menikmati pekerjaannya sebagai supir truk. Karena Jack suka untuk kerja di lapangan. Dia bukan tipe orang yang suka kerja di balik meja atau di dalam ruangan yang tertutup. Tetapi satu kali sebuah musibah tragedi yang sangat mengerikan terjadi dalam kehidupan Jack. Truk yang dibawanya mengalami kecelakaan hebat karena bertabrakan dengan truk yang lain. Dan di dalam kecelakaan itu, kaki Jack dua-duanya terhimpit di antara kedua truk. Dan sebegitu parahnya kondisi Jack saat itu, sehingga akhirnya dokter memutuskan untuk mengamputasi kedua kaki Jack, saudara. Saat itu, hidup Jack berubah total. Seperti sebuah mimpi buruk yang datang begitu bertubi-tubi. Karena sekarang Jack sudah tidak memiliki kaki, maka Jack tidak bisa membawa truk lagi. Perusahaannya mencoba untuk tetap mempekerjakan Jack dengan menempatkannya sebagai tim administrasi di balik meja di dalam ruang yang tertutup. Dan dia tidak menyukai apa yang dia kerjakan. Tidak berapa lama kemudian setelah itu perusahaannya mengalami krisis. Dan mereka terpaksa harus melakukan PHK kepada beberapa karyawan. Dan salah satu karyawan yang akhirnya harus di-PHK adalah Jack. Saudara, sejak musibah kecelakaan yang dialami oleh Jack dan kakinya harus diamputasi, maka Jack harus menggunakan mechanical leg atau kaki buatan. Dan untuk menggunakan mechanical leg itu Jack sangat kesulitan. Karena seringkali ketika dia menggunakan kaki buatan itu dia kehilangan keseimbangan dan akhirnya dia seringkali jatuh terjebak. Dan karena dia tidak memiliki kaki, dia sulit pada waktu itu untuk bangkit berdiri lagi. Dan seringkali dia harus menunggu bantuan orang untuk mengangkat dia berdiri lagi. Saudara, masa-masa itu merupakan masa-masa yang paling sulit, paling pahit, dan paling buruk di dalam kehidupan Jack. Rasa marah, putus asa, merasa diperlakukan tidak adil. Itu semua berkecamuk di dalam hati dan pikiran Jack. Jack marah terhadap keadaan, marah terhadap kondisinya, marah terhadap semua orang. Bahkan di dalam kesaksiannya dia katakan kalau dia ketemu dengan teman-teman atau keluarganya. Dan kalau ada yang mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaannya. Dia akan marah besar, mengambil tongkatnya, lalu melemparkan tongkatnya kepada keluarga atau temannya itu. Karena hati Jack pada waktu itu dipenuhi dengan amarah yang begitu besar. Kebencian, rasa diperlakukan tidak adil. Ia menjadi orang yang pahit. Amarah Jack membuat kondisi hidupnya menjadi semakin buruk. Dan satu ketika Jack menyadari kalau ia terus-terusan hidup seperti itu, maka masa depannya akan hancur. Pada titik itu, dia sadar. Dan dia berkata kepada dirinya, cukup. Cukup. Aku tidak mau marah lagi. Aku tidak mau menyalahkan orang lagi. Aku tidak mau menyalahkan keadaan lagi. Aku tidak mau hidup dengan pahit lagi. Tetapi aku mau bangkit. Aku mau belajar berdiri lagi. Aku mau belajar berjalan lagi. Aku mau belajar untuk bangkit lagi. Maka setiap kali dia jatuh terjembab karena menggunakan kaki buatannya, ia selalu berusaha dengan segenap kekuatannya untuk bangkit lagi, lagi, dan lagi. Saudara, Jack belajar untuk menerima keadaannya. Jack belajar untuk berdamai dengan keadaannya. Ia belajar untuk tidak menyalahkan siapapun. Tetapi ia belajar untuk mempercayai hidupnya kepada Tuhan.
Di dalam kesaksiannya Jack berkata, hidupku memang sulit. Sangat sukar. Aku mengalami banyak musibah, banyak kesukaran, banyak hal-hal yang tidak baik. Tetapi aku memilih untuk mempercayakan hidupku dan masa depanku kepada Tuhan. Penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh Jack telah mengubah Jack menjadi orang yang memiliki empati dan rasa belas kasihan yang besar terhadap jiwa-jiwa. Terutama bagi mereka yang tidak mampu, mereka yang menyandang cacat, saudara. Itu sebabnya Jack memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Melayani orang-orang yang sudah berumur lanjut di pelayanan UMAS. Dan dia sekarang juga melayani orang-orang penyandang cacat atau difabel. Dia menjadi berkat bagi mereka. Yang keenam, yang Tuhan mau ubah adalah karakter kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dari semua orang-orang pilihan Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada satu orang pun yang memiliki pengurapan, karisma, dan kekuatan seperti Simson. Alkitab mencatat bahwa roh Tuhan bekerja begitu hebat dan begitu dahsyat di dalam kehidupan Simson. Dengan kekuatannya dan pengurapannya, Simson dapat melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat yang gak bisa dilakukan oleh orang banyak. Tetapi permasalahannya adalah Simson memiliki sifat dan karakter yang tidak baik, saudara. Ia tidak pernah mau menerima nasihat orang lain, bahkan dikatakan ia tidak pernah mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya. Ia selalu menganggap remeh dan menganggap enteng banyak hal. Dan hal itu yang menyebabkan kejatuhannya. Simson yang perkasa, yang hebat itu, akhirnya harus menjadi pelawak dengan mata yang buta dan menjadi bahan tertawaan di hadapan orang-orang Filistin. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, tidak peduli seberapa besar urapan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Seberapa banyak talenta yang Tuhan berikan. Karunia-karunia roh yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Kalau kita tidak memiliki karakter dan hati yang mau dibentuk, semuanya itu nggak ada artinya. Saudara nggak akan mungkin bisa mencapai terobosan-terobosan besar dalam hidup saudara. Saudara tidak akan mungkin mencapai kemenangan-kemenangan besar di dalam kehidupan saudara kalau karakter dan hati kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Di akhir hidupnya, penderitaan dan kesusahan telah mengajarkan Simson untuk berubah. Dikatakan di akhir hidupnya Simson bertobat. Kenapa saya katakan bertobat? Karena Alkitab mencatat pada waktu itu dia berdoa kepada Tuhan untuk sekali lagi mengembalikan kekuatannya supaya Simson bisa membalaskan segala perbuatan orang-orang Filistin itu. Maka Alkitab mengatakan Tuhan mengabulkan permintaannya. Dan saat itu kekuatan Simson dipulihkan. Maka dikatakan Simson memeluk 2 tiang di dalam bangunan di mana dia berada bersama dengan orang-orang Filistin. Dengan segenap kekuatannya dia merobohkan bangunan itu. Dan Alkitab mencatat di akhir hidupnya, Simson mendapatkan kemenangan yang jauh lebih besar dari segala kemenangan yang pernah diraih sepanjang hidupnya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengikuti ibadah online yang mengalami hal yang mungkin serupa seperti Simson. Karena kesalahan-kesalahan yang kita buat dahulu, keputusan-keputusan yang kita pernah buat dulu menjadikan kita leluconan, tertawaan bagi banyak orang. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, belum terlambat bagi kita untuk berubah.
Tuhan masih sanggup untuk mengubah hidupmu. Tuhan sanggup memberikan kemenangan-kemenangan yang lebih besar kepada saudara. Itu sebabnya, yuk, miliki hati, karakter yang mau diubahkan oleh Tuhan. Dalam masa pandemi ini, Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau diubahkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki hati dan karakter yang mau dibentuk. Mau diajar, mau dinasehati. Masih ada kesempatan. Datang kepada Tuhan. Miliki hati yang mau berubah. Hal yang ketujuh dan yang terakhir yang Tuhan mau bentuk dalam kehidupan kita melalui masa kesulitan dan kesukaran adalah ketangguhan. Mazmur 144 ayat pertama dan kedua dikatakan, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Saudara, salah satu orang yang mungkin tidak masuk dalam hitungan, dianggap sebagai underdog, itu adalah Daud, saudara. Daud tidak pernah belajar ilmu ketatanegaraan. Dan Daud juga tidak pernah belajar ilmu kemiliteran. Namun hari ini orang-orang Yahudi di seluruh dunia mengakui bahwa di dalam sejarah kerajaan Israel atau bangsa Israel, Daud adalah raja yang terbesar dan yang terhebat. Bahkan dikatakan, Daud adalah salah satu pemimpin militer yang jenius. Itu semua karena Tuhan yang melatih Daud, saudara. Melewati masa-masa sukar dan masa-masa kekelaman yang dia lewati, Tuhan melatih Daud untuk berperang. Tuhan melatih keberanian Daud agar supaya Daud berani menghadapi Goliat dengan cara mengirim singa dan beruang. Ketika ia masih mengangon domba, 2 atau 3 ekor domba ayahnya di padang gurun, gak ada orang yang melihat di situ, gak ada yang tahu, gak ada yang bisa tolong. Tetapi justru Tuhan izinkan singa dan beruang untuk mendatangi Daud, melatih Daud supaya dia menjadi orang yang berani untuk menghadapi Goliat. Tuhan melatih Daud untuk mengenal tempat-tempat persembunyian di padang gurun, goa-goa, dan gunung-gunung perlindungan di padang gurun. Supaya nanti kalau dia berperang melawan orang-orang Filistin, dia bisa bersembunyi dari musuh-musuhnya. Supaya dia tahu titik-titik strategis, tempat-tempat di mana dia bisa menempatkan pasukannya, tempat-tempat di mana dia bisa bersembunyi, dan tempat-tempat yang aman bagi dia dan orang-orangnya untuk berkumpul. Tuhan melatih Daud dengan cara mengizinkan Raja Saul mengejar Daud. Saat dia bersembunyi di goa-goa ketika ia dikejar oleh Saul. Saat dia lari ke padang gurun, ke tempat-tempat di mana Saul mengejar dia. Di situ Tuhan sedang mendidik dia untuk mengenal keadaan dan kondisi padang gurun. Tuhan melatih Daud untuk mengerti strategi dan cara berpikir orang-orang Filistin dengan mengizinkan Daud untuk lari daripada Saul ke negeri Filistin. Dikatakan, satu ketika Daud begitu takut terhadap Saul, sehingga akhirnya ia mengungsi ke negeri Filistin, minta perlindungan di bawah naungan Raja Akis atau raja orang Filistin. Bahkan Alkitab mengatakan Daud sempat bergabung di dalam pasukan Filistin. Tetapi justru disitulah Tuhan sedang membentuk Daud. Ketika dia bergabung dengan pasukan Filistin, dia bisa melihat senjata-senjata apa saja yang dimiliki oleh orang-orang Filistin. Pola pikir seperti apa saja, strategi-strategi perang seperti apa saja yang biasa dilakukan oleh orang-orang Filistin. Kota-kota berkubu apa saja yang dimiliki oleh orang-orang Filistin. Kota mana yang kuat dan kota mana yang tidak kuat. Yang mana yang nantinya dia bisa serang, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, melalui masa kesukaran
dan masa kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan justru sedang melatih saudara dan saya untuk tangguh dalam menghadapi berbagai macam kesukaran dan pencobaan. Dari semuanya itu, Tuhan melatih Daud untuk percaya penuh kepada Tuhan dengan menuntun Daud dari satu peperangan kepada peperangan lainnya. Dari satu lembah kekelaman kepada lembah kekelaman lainnya. Dari satu tekanan kepada tekanan berikutnya. Demikian juga Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Ayo bangkit. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Dia yang akan maju di depan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu mengucap syukur untuk firman yang telah hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu. Aku berdoa, biar ketika umat-Mu mendengarkan firman ini, yang lemah dikuatkan, bahkan yang goyah diteguhkan kembali, yang putus asa mendapatkan pengharapan lagi, yang menyerah dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang membentuk kami, Engkau yang sedang melatih kami, Engkau juga yang akan membawa kami keluar dari masa-masa kesukaran, dari lembah-lembah kekelaman, menjadi pemenang. Terima kasih Abba. Berkati umat-Mu. Berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.